Potato di balik satu area bebatuan, Reski. Jujur Windy, hari ini Potato benar-benar meningkat banget. Sangat benar-benar meng-carry banget untuk tim Alter Ego. Terbukti beberapa kali Potato menjadi sebuah chance besar yang bisa dimiliki dari Alter Ego kemenangan. Mereka sudah menumbangkan 3 player dari HFX. Masih ada Fnatic dan difinishkan dengan AKM yang begitu gemilang. Namun harus cepat-cepat, jangan terlalu lama-lama di bagian minimapnya Windy. Sudah awal PMPL Flyboy harus tertumbangkan di seorang Super Manggis. Namun Persija sudah mendapatkan momentum mereka lagi langsung cut. 3 player yang baru saja mencoba touchdown di bagian area rumah El Ruins. Diambil di end begitu cepat untuk mengamankan poin elimination mereka. Persija cukup kuat. Apalagi mereka untung dari posisi mereka Windy. Misery berada di posisi tertinggi. Bisa melihat dan mendapatkan lagi informasi. Satu buah molotov sudah dilemparin lagi ke area seorang Casper. Yang dimana Misery cepat memanggil teman-temannya untuk mengeksekusi dan mengclearin area dengan begitu cepat. Dan pada akhirnya Persija EVOS kembali mengumpulkan 4 poin murni tanpa ada player mereka yang terpulangkan. Betul, dan lihat 4-4-nya didapatkan oleh seorang Misery. Dengan 4 poin eliminasi, clutch moment pun didapatkan kembali oleh tim Persija EVOS. Lihat, 4 pun ditabrakkan dari seorang Ucup, touchdown turun, dan akhirnya Dewa United pun akan kembali lagi membuka fight-nya dengan tim Aura. So, posisi saat ini nampaknya tim Dewa United semakin dibuat kelimpungan karena aura defensifnya juga sangat amat luar biasa, Res. Yes, terpantau Zuxi juga mendapatkan beberapa knockout ke area sisi tim lain. Namun cannot lagi dan lagi mereka rata di tangan dari Aura. Aura minggu kedua luar biasa sekali Windy. Kuat dalam fight, kuat dalam defense. Terbukti mereka bisa mendapatkan WWCD, terboosting lagi mental mereka untuk bisa menghadapi game yang kedua saat ini. Kompon yang begitu berarti juga walaupun di pinggiran circle, namun bisa membuat mereka kembali sedikit reset. Bahkan Morb GPX yang sudah melihat di bagian feed Elim, Aura yang memenangkan fight, mereka juga ketar-ketir untuk tabrak. Kan yang sedari awal ditembakin dari seorang Lynx dari tim PJV. Yes, betul sekali. Bermain di area yang terbuka, ingin ngezoning beberapa player, membuat mereka tidak terlalu fokus, membuat mereka kelimpungan. Seperti yang saya tadi katakan, Windy, Morb menjadi tamu dan saat ini mereka bakal chaos hancur-hancuran dengan Bluezone yang sudah membukusi badan mereka. Dan di compound rumah biru juga saat ini Persija sudah mulai menghantui. Namun mereka harus berhati-hati, Misery berada di posisi yang terbuka terpantau dengan Proni Shooter Snappy ingin mendapatkan semakin low SP-nya. Misery harus berhati-hati, tidak mempunyai coveran dari teman-temannya yang begitu berarti. Namun Snappy juga harus beralih ke bagian depan karena sudah mendengarkan beberapa pergerakan yang semakin dekat ke area mereka. Kedua tim yang ingin membangun fight. Untungnya saja di waktu yang saat ini Windy belum adanya orang ketiga. Betul, tapi hati-hati juga nampaknya pergerakan dari seorang Redface juga sudah mulai terbaca dari POV-nya seorang Snape. Dan ada lemparan granat kembali, coba untuk diarahkan kembali ke bagian area low ground. Tapi nampaknya PJV dengan vehicle-nya, dengan lemparan granatnya, Snape mendapatkan seorang Lynx membuat PJV tumbang 2 playernya, 2 player down dari tim PJV. Oh my god, Misery yang benar-benar berada di posisi yang lebih berbahaya. Namun Misery masih aman. 2 teman mereka yang harus tertangkap di bagian sisi depan. Masih ada upaya penyelamatan dari seorang Redface untuk menyelamatkan kembali 1 player berhasil diselamatkan. Lynx masih ada kepala suku Zuxi yang masih merungkuk dengan melakukan help me. Namun Misery juga terlihat di sana Windy berhadapan dengan seorang Nerveko dan tertangkap ternyata dari tim 21 NFT. 3 tersisa. Semakin hancur sudah kekuatan taring yang begitu tajam dari Macan Kemayoran. Mulai dipatahkan dengan dibakar oleh api dari Aura. Yes, betul, nih 3 player tim Aura masih menghandle juga untuk player dari tim PJV. Tinggal Redface yang tersisa karena Lynx-nya juga tertumbangkan kembali dengan lemparan granat. Aura, hands for you, mengirimkan granat begitu on point datang untuk mengejar kembali posisi tim PJV. Dan ada lemparan granat kembali Redface. Bisakah dia bertahan karena ditampaknya dari tim Aura lebih pede lagi, lebih berani lagi, bisa nge-push masuk ke bagian area defensif dari tim Persija EVOS. Ini posisi yang susah untuk dimainin untuk Persija saat ini. Susah. Karena Aura masih 3 player, masih cukup kuat. Apalagi No Mercy sudah bertahan di bagian sisi bukit atas. Yang dimana dia bisa melihat ataupun memotong pergerakan overpick yang dilakukan dari teman-teman Persija. Dan betul sekali No Mercy yang baru saya katakan split tak terduga memutuskan mengakhiri perjalanan dari Persija EVOS di posisi ke-10. Yes, betul, karena tadi Misery-nya udah tumbang sehingga untuk penjagaan barikade bagian belakangnya. SP bar dari Key7 saat ini dan Bigetron masih nyaman di rumah yang sebelumnya cukup berbahaya namun masih dimanjakan oleh Circle. Mereka bisa bertahan lagi dan
mungkin mereka join tipis-tipis juga seperti lapar mendapatkan mantannya. Yes, betul tepat berada di bagian area Bieber Circle ya untuk tim Bigetron RB sendiri. Bahkan dari tim Alter Ego pun nampaknya sudah mulai tumbang satu persatu anggota mereka. Tinggal tersisa Putih itu yang berjuang sendirian akhirnya bisa mengeliminate player terakhir dari tim Voin Bulls yang dipulangkan di hashtag yang ke-8. Tapi kayaknya susah ya untuk melakukan upaya revive, membuat Putih itu mau gak mau harus meninggalkan kembali untuk terekan teammates-nya untuk dia bisa masuk lagi ke dalam zona yang selanjutnya. Stats 5 memasuki di area permainan yang tidak terlalu enak untuk 7 tim yang saat ini masih bertahan. Mungkin ada beberapa tim yang masih mendapatkan posisi enak karena tidak terlalu terpantau dari beberapa sisi. Namun dari Kagendra sama-sama mau tidak mau harus saling jual utility saat ini. No Mercy bakal menahan beberapa pergerakan 3 player dari Kagendra di area depan mereka. Playboy, Low, Zero sedikit memberanikan diri maju ke bagian depan mencari informasi lagi. Beberapa utility smoke sudah dibuka. Namun dia belum bisa memberikan knockout ke area tim Aura. Aura ini berada di posisi yang dimana nothing tulus, menang-menang, kalah-kalah nih Win. Betul, jadi apakah dari tim Aura juga udah mulai spread out lagi, tapi lebaran granat begitu on point pun dikirimkan dari seorang Zero 2K mendapatkan satu punggawa dari tim Aura, satu player down untuk tim Aura membuat No Mercy dan juga di seorang Stem nampaknya juga sudah mulai dibuat kalang kabut, mengingat ada lemparan granat juga nampaknya dikirimkan kembali, tapi tembakan pun tajam datang dari seorang No Mercy, tapi dibalaskan kembali. Ternyata pun terjadi membuat dari tim Aura kali ini posisinya nggak berimbang untuk melawan dari tim KG. Yes, ini benar-benar sulit untuk dimainkan. Tidak terlalu banyak pergerakan berdiri. Lebih banyak untuk melakukan proning. Dan ada tembakan penyelundup datang dari bagian belakang. 2-1 NFT. Ingin mencoba meramaikan fight yang sudah dibangun terlebih dahulu oleh Aura dan juga Kagendra. Di sisi lain juga Snappy sudah bisa tak terselamatkan. Hans for you, last man standing. Harapan terakhir terlihat namun cukup disiplin, cukup sabar untuk membuka, menarik pelatuk ke area seorang Zero. Namun apa daya, MG3 tidak terlalu kuat untuk dipakai dari seorang Hans for you di posisi seperti itu. Betul, karena dari segi posisinya pun dari Zero lebih diunggulkan. Dia punya pepohonan, dia punya clear angle-nya juga ke seorang Hans for you membuat dari tim Aura pun puas di hashtag yang ke-6. Top 5 tersisa untuk tim KG, Pick Me, Boom, Bigetron juga 21 NFT. Bakal lihat juga pelebaran dari masing-masing tim kali ini. Dan dari seorang Pick Me, Joshua tertumbangkan kembali dengan menggunakan kali 4-nya seorang Linux dan juga Yami bisa mendapatkan pick off-nya ke player dari tim Pick Me. Hihi. Yami sedikit masih bertahan di area sisi belakang, di area luar karena dia tahu masih ada area space yang masih bisa dimainkan dan zona belum terlalu bergerak. Namun di bagian depan pergudangan, 2 teman ataupun 1 teman yang masih berupaya keras, 1 knockout yang masih bisa diupayakan selamat kembali karena tidak adanya push dari area sisi tim lain. Namun Bigetron keluar dari area rumah mereka mendapatkan 1 buah lower ground dan ada beberapa coveran bukit yang menutup badan mereka tidak terlalu terlihat dari area sisi lain. Mereka bakal fokus terlebih dahulu ke area tim Kagendra yang tadinya cukup hancur diobrak-abrik oleh Aura, namun mereka kembali kuat berdiri lagi. Namun hati-hati, Bigetron harus menyadari juga di sisi kanan ada Boom yang bisa melihat Acul berada di bagian atas rumah L. Saat ini posisi view lebih tinggi dimiliki dari seorang Acul. Yes, betul. Dari seorang Acul menjadi informan banget sih harusnya buat tim Boom Esports sendiri. Nampak dari seorang Yami juga mendapatkan informasi di bagian sebelah kanannya ternyata masih ada segerombolan babi pink dari tim Pick Me. Coba untuk dilompari granat nampaknya dari seorang Yami dan akankah connect 3, 2, 1 dan granatnya hanya memberikan beberapa splash damage-nya untuk seorang player dari tim Pick Me. Yes, compound yang masih dimiliki dari Boom. Namun mereka juga harus tetap menyadari ke beberapa titik berbeda karena terpantau Windy. Genfos sedikit merantau dari 3 teman mereka. Genfos menggantung sendiri bagian belakang. Dan sudah mulai ada fight yang dibangun oleh NFT ke area teman-teman dari 2 ataupun dari Kagendra. Bigetron belum join. Bigetron cuma mendengarkan fight yang terjadi. Mereka cukup tenang, semakin berkurang, semakin kecil lagi placement untuk membuat mereka bisa mendapatkan poin lebih banyak lagi Winnie. Dan tunggu momen lagi. Dan ternyata lapar yang sudah mendapatkan area pinggiran circle. Yuhai man! Terlihat dari seorang Batman, namun Batman harus sedikit tarik lagi karena beberapa peluru juga masuk ke area badan dari seorang Batman. Yes, betul. Cepat juga ya ternyata terjadi antara tim-tim yang juga sedang fight. Bahkan gak hanya 2 player ataupun 2 tim, melainkan Triwashudan pun juga masih possible banget buat terjadi. Dan kali ini masih fokus juga antara 21 NFT berhadapan dengan tim Bigetron RV Lapar.
masih menjaga jangkar bagian sebelah kanan juga. Sedangkan dari seorang Blippi juga masih ingin mencari informasi di mana letak pasti dari seorang Larpar dan lihat bahkan pergerakannya. Coba untuk bisa sneaking in lagi mengambil area barikade dari tim 21 NFT. Tapi pantauan juga ternyata ditujukan difokuskan di seorang Lapar untuk menumbangkan kembali posisi seorang Linux. Lapar membaca pergerakan tipis-tipis, namun mereka harus kembali melakukan regroup, tarik lagi. Genpos berada di bagian area circle. Siapa yang tadi menang di fight tersebut seperti Kagena dan juga Aura, mereka sedikit lebih berbanyak lagi dari segi lootingan mereka karena tadi pecah fight banyak sekali looting box. Namun ini saatnya untuk mereka kembali bergerak dan Blippi nangkap lagi player terakhir dari Pikmi. Pikmi harus terpulangkan di posisi keempat. Top 3 ada Bigetron, 21 NFT dan juga Boom. Dari ketiga tim saat ini cuma pincang yang dimiliki dari tim 21 NFT. Tapi dari Bigetron dan juga Boom masih cukup kuat untuk bertahan. Betul, dan bahkan dibakar posisinya seorang Blippi dan akhirnya 21 NFT pun tumbang dengan lemparan Molly dari seorang Yami. Dan Pombit nampaknya akan coba untuk duel dan akhirnya menangkan duel tersebut seorang Pombit yang membuat keunggulan pun kali ini dimiliki oleh player tim Boom Esports dan bahkan rata sudah 21 NFT dipulangkan bahkan diganggu terpartinya oleh seorang Yuhaiman. Windy, Bigetron di bagian minimap mulai menguasai lebih dalam area circle di stage 7 namun mereka membuat Boom cuma bisa bertahan tipis di area pinggiran circle. Kalau zonanya memaksa mereka keluar, ini mereka sulit karena dari Bigetron masih memiliki sedikit lower ground yang dimana terbungkusi barang mereka lebih aman ketimbang dari tim Boom. Tinggal tunggu waktu saja yang berbicara. 4 lawan 4 saat ini. Momen terbaik untuk Bociltron bisa mengelus dada mereka di kolom komentar. Wah betul, dan tapi ini cukup fair juga sih. Betul. 4 melawan 4 antara Bigetron versus tim Boom Esports. Dan tapi kalau kita lihat ya dari minimap sendiri, ini Bigetron jauh, dia menguasai area zonanya bahkan untuk senternya diisi sama Ryzen, diisi sama Laparnya juga dan tinggal Boom kali ini split posisinya 3-1. Untuk Acul juga masih menjaga untuk jangkar bagian belakangnya tapi mau gak mau Boom pun harus maju lagi, harus bisa menjambut ataupun mendongkrak masuk ke area defensif dari tim Bigetron RV. Yes, konten-konten kreator Kang Jedak Jeduk sudah mulai aktif, sudah mulai start record mereka dari saat ini. Bigetron sudah berjajar 4 berbaris saat ini. Kiri ada Yuhai, Lapar bersama Ryzen bagian sisi tengah, Genfos sendiri bagian kanan dan Acul seperti yang dikatakan oleh Windy menjadi informan saat ini lebih tinggi mencari terus informasi. Namun circle menuju ke Bigetron dalam bahaya. Satu player mulai bergerak di spray down dari seorang Yuhai Man dengan MG3-nya. Cuma beberapa peluru saja masuk ke area badan dari seorang Reisi. Terdengar bunyi MG3. Ini sebuah bahaya yang dimiliki oleh Boom. Asalkan dari Bigetron juga harus tetap disiplin jaga badan mereka. Karena kalau Boom mendapatkan momentum mereka sangatlah berbahaya. Namun Yuhaiman dapat Yami. Yes betul, dengan headshotnya ke seorang Yami, Yuhaiman bisa mendongkrak lagi untuk pertahanan dari tim Boom Esports. 4 melawan 3 posisinya dan bahkan lemparan granat dilontarkan juga dari seorang Yuhai untuk mendapatkan confirm point eliminasi dan apa mungkin mendapatkan knockdown yang kedua kalinya. Tapi sayang sekali granatnya itu hanya mencicil HP dari seorang Poundbeat. Tapi Poundbeat tetap di tempat yang sama untuk merevive kembali seorang Yami dengan begitu tenangnya untuk seorang Poundbeat. Cukup tenang untuk menghadapi situasi seperti ini dalam gempuran yang dimana di pinggiran banget dari Blue Zone Windy. Namun permainan utility lebih difokuskan ke area sisi kanan. Acul dalam bahaya harus menghadapi 3 player aktif dari Bigetron. Namun Yuhaiman masih terus mencari informasi dari bagian sisi kiri untuk bisa menangkap ataupun menahan beberapa pergerakan. Spray down didapatkan lagi namun ada trade knock yang terjadi dari Bigetron juga tumbang. Belum bisa diprediksi lagi namun headshot didapatkan Yuhai terjatuh 3 tumbang. Dibalikan sebuah keadaan Hungry Beast mulai mengamuk saat ini. Pombit melihat namun Ryzen mencoba mengadu aim 1v1 situation Windy. Wow, ini seru sih antara Ryzen versus dengan seorang Yami. Tapi Yaminya pun juga udah mulai maju, udah mulai bangkit juga di seorang baginda Ryzen. Dan akankah MG3 seorang Bison bisa menekan wall didapatkan DBS dari seorang Yami pun mencicil HP. Dan akhirnya winner dari chicken dinner didapatkan oleh Boom Esports. BTR gagal mendapatkan WWCD mereka. Reskit api ini tadi